Oke, adik-adik semua, salah satu bagian ataupun konten yang penting yang bisa kita tambahkan ke dalam aplikasi web kita itu adalah sebuah grafik ya. Seperti kita ketahui dengan ketika data ditampilkan dalam bentuk grafik relatif lebih mudah dikonsumsi, lebih mudah diinterpretasikan dibandingkan kalau data tersebut direpresentasikan dalam bentuk tabel. Nah, eh, tentunya perlu sekali ya sebuah library yang bisa mendukung kita ketika kita ingin membuat sebuah grafik di aplikasi web kita. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan salah satu library berbasis JavaScript untuk membuat grafik. Sebenarnya ini bisa kita gunakan baik di aplikasi web ataupun mobile. Mohon maaf. Oke, langsung saja. Adik-adik, jadi Fusion Chart ini apa sih ya? Jadi Fusion Chart ini adalah JavaScript Charts Library. Library untuk membuat grafik berbasis JavaScript. Uh, Fusion Chart ini memiliki tampilan yang sangat baik ya, karena memang smart design, terus juga kaya dengan interaktivitas, terus juga ada fitur animasinya juga, jadi membuat grafik semakin menarik. Nah, secara umum nih katanya ya, Fusion Chart ini memiliki 3 keunggulan. Yang pertama adalah rich reporting capability. Jadi memiliki kemampuan yang sangat baik ya terkait dengan fungsi-fungsi ataupun aktivitas eh, pelaporan gitu ya. Jadi kaya atau dilengkapi dengan kemampuan untuk pelaporan. Ntar kita bahas lebih lanjut ya. Terus yang kedua itu adalah eh, jenis grafiknya sangat beragam. Sehingga pastinya kalau grafiknya banyak kan kita menjadikan lebih fleksibel ya, bisa lebih bebas untuk memilih jenis grafik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu ya. Jumlah grafiknya lebih dari 90 ya. Bahkan mungkin yang kita ketahui aja nggak sampai sebanyak ini ya jenis-jenis grafik. Nah, di Fusion Chart itu ada sampai 90 grafik lebih. Terus yang ketiga adalah easy to use ya, easy to use. Nah, jadi di sini diklaim katanya 15 menit aja asalkan kita sudah tahu HTML, JavaScript ya sama ya mungkin sedikit tentang JSON, maka kita langsung bisa secara cepat membuat grafik pertama kita menggunakan Fusion Chart. Kurang dari 15 menit. Jadi itu. Nah, sebenarnya kalau versinya sendiri, wah ini udah 2023 ya. Ini mungkin dokumen ini pernah saya buat waktu 2014 kali ya ini ya. Jadi udah lama nih. Yang lalu saja udah 3.11. Nah, sekarang pasti udah lebih terupdate lagi. Yang jelas pada saat itu di 2014-an juga penggunanya tuh sangat banyak ya Fusion Chat ini. Ya karena keunggulannya tadi mencapai 24.000 customer gitu ya yang mencakup 500.000 developer. Ya bisa aja kan sebuah instansi dia berlisensi ya menggunakan Fusion Chart, tapi misalkan memiliki beberapa pegawai, katakan saya punya 100 pegawai. Ya tapi yang jelas 500.000 developer diperkirakan telah menggunakan library Fusion Chart ini untuk menambahkan konten grafik di aplikasi web ataupun mobilenya. Dan ini meliputi 120 negara ya di dunia. Ya, di 2014 saja itu memang sudah 1 dekade ya usia pengembangan dari Fusion Chart ini. Sebelumnya memang belum JavaScript ya, tadinya tuh pakai Shockwave ya, Flash, SWF. Tapi memang kalau mau menjalankan Shockwave, SWF, Flash itu kan kita butuh apa? Flash player ya, di browsernya kita harus tambahkan pluginnya, dan itu merepotkan. Makanya memang yang paling cerdas ini adalah mengubah ya yang tadinya menggunakan SWF menjadi JavaScript. Yang tentunya JavaScript ini secara langsung pasti bisa atau dipahami, dimengerti oleh browser. Jadi kita tidak perlu menambahkan plugin lain-lain ke browser kita. Plugin standar saja langsung bisa membaca pushing chart ya, karena sudah dalam bentuk JavaScript. Oke, kita coba elaborasi lebih lanjut ya terkait dengan apa namanya eh, keunggulan yang dimiliki oleh Fusion Chart. Yang pertama itu yang tadi ya, rich reporting capability ya. Jadi
dilengkapi atau memiliki kapabilitas yang kaya ya untuk pelaporan. Yang pertama adalah ini nih. Di Fusion chart itu ya dimungkinkan kita itu membuat hierarchical grafik, di antaranya menerapkan konsep drill down ya. Drill down itu artinya kita bisa bikin grafik ya. Terus nanti salah satu datanya misalkan ya barnya kita klik, nanti bisa lebih detail lagi gitu ya. Tentunya memang di sini kita pasti membuat yang versi detailnya dulu. Jadi dalam kasus ini pasti kita punya data nilai penjualan setiap quarter ya, quarter Q1, Q2, Q3, Q4 dan dari setiap sales gitu ya. Nah, sehingga nanti bisa diagregasi menjadi penjualan per tahun dari setiap sales. Nah, tapi kita secara mudah bisa berpindah kalau kita mau tahu secara detail penjualan seorang sales setiap quarternya, itu bisa diklik aja gitu. Nah, jadi ini konsep drill down ya, link chart. Yang kedua adalah di Fusion chart itu dimungkinkan kita mengaktifkan fitur untuk mengubah ke dalam berbagai format file ya. Ya utamanya adalah gambar. Jadi dari tampilan yang dihasilkan bisa kita ubah dan kita bisa download jadi JPEG, jadi PNG ya, PNG, PDF juga bisa, ataupun image berbasis vektor. Nah, jadi ini kita tidak perlu lagi nge-screenshot atau bagaimana gitu ya, langsung aja karena memang fiturnya sudah tersedia. Terus yang ketiga adalah dimungkinkannya ada interaktivitas legend ya, sehingga bisa membantu konsumer itu ya, yang melihat informasi itu ya, eh, berfokus kepada salah satu data. Misalkan contoh nih, misalkan ini ada multi data ya, multi data seperti ini. Ini ada terkait dengan revenue tahun 2012 dan tahun 2013. 2012 yang berwarna biru, katakan, maaf, yang berwarna 2012 berwarna oranye kayaknya ya, orange gitu ya, kuning. 2013 yang berwarna biru. Nah, sekiranya kita ingin berfokus di 2013, bisa di-disable yang 2012-nya. Jadi kita berfokus di data yang 2013 aja. Jadi itu ada. Dimungkinkan kita berinteraksi dengan legend. Dan bisa memilah mana yang mau ditampilkan, mana yang mau di-hide. Nah, ini mungkin salah satu fitur rich reporting itu ya, betul ya. Jadi rich reporting itu ya ini nih, tuh ya. Dipahami ada di semua? Halo? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah banyak sekali jenis grafiknya, tuh ya. Nah, lebih dari 90 jenis grafik. Beberapa di antaranya ada grafik yang mengkombinasikan multiple chart ya di dalam satu tampilan. Jadi kita bisa melakukan proses komparasi ya, perbandingan dan lain sebagainya, analisis itu secara langsung karena memungkinkan kita menampilkan berbagai data dalam satu grafik. Jadi mengcombine multiple chart. Nah, secara umum nih ya, grafiknya tuh banyak banget ya. Mulai dari yang memang kolom ya, 2 dimensi kolom, bar mungkin, terus ada yang prisma, ada yang pie chart juga. Macam-macam ya, mencapai 90 lebih. Ya tadi yang seperti saya sebutkan, kalau semakin banyak jenis grafiknya ya pasti semakin fleksibel juga buat kita untuk memilih jenis grafik apa yang cocok dengan yang kita butuhkan. Itu ya, tuh 90 plus. Dan selanjutnya, nah yang ketiga tuh ya tadi ya, pernyataan easy to use. Jadi katanya sih gampang nih dipakainya. Diklaim pokoknya yang penting udah ngerti API, JavaScript, HTML, ya JSON lah sedikit-sedikit, itu kurang dari 15 menit ADD bisa mendapatkan ataupun menampilkan grafik pertama ADD semua. Gitu. Dan ADD semua perhatikan ya, tampilan dari Fusion Chart ini dia relatif konsisten baik di berbagai browser ya, mau Chrome, Firefox, Opera, Safari ataupun Internet Explorer atau Edge ya pun sekalipun itu sama tampilannya. Bukan hanya di berbagai browser, di berbagai device juga gitu. Jadi memang ini smart design. Sudah menerapkan progressive design ya.
Jadi tidak menjadikannya rusak ketika ditampilkan di browser ataupun di device yang berbeda. Nah, ini lebih menekankan lagi bahwa easy to use, jadi gampang menggunakannya gitu. Paham di sini, Adek? Halo, aman? Dek, jelas? Jelas nggak? Suara saya terdengar nggak? Aman, Pak. Aman ya, lanjut. Nah, ini tentunya sebenarnya yang paling terpenting buat kita ya. Fusion chart ini adalah free for personal use. Jadi tentunya ini menjadikan apa tuh? Kita sebagai pembelajar ya bisa menggunakannya ya asalkan untuk tujuan personal ya. Tapi kalau udah eh, tujuan komersial rasanya memang harusnya eh, menggunakan versi yang terlisensi. Oke, itu. Nah, ada di semua. eh Tadi saya sebutkan kita sebenarnya kalau mau bikin grafik pakai Fusion Chart itu yang penting tahu HTML sama JavaScript ya. Terus juga ya tahu sedikit lah tentang JSON. Kalaupun nggak tahu tentang JSON ya mungkin tentang XML ya, Extensible Markup Language. Utamanya adalah karena nanti Fusion Chart kita itu akan menerima datanya dalam format-format berikut. Jadi yang diakomodasikan, yang bisa digunakan sebagai representasi data itu untuk supply data ke Fusion Chart kita ada dua ya. Yang pertama adalah JSON, yang kedua adalah dalam bentuk XML. Jadi bisa dalam bentuk JSON, bisa juga dalam XML. Dan sebenarnya strukturnya ada ya sama ya. Ada secara umum ada dua area di data itu, di source data itu, di sumber datanya itu ada komponen chart yang berkaitan dengan properti-properti atau atribut chartnya seperti axis name, berarti apa label untuk vertikal ya, terus juga ada x axis name mungkin ya kalau ada y pasti ada x juga, terus ada number prefixnya bisa juga kita atur ya. Nah, terus juga user around age nanti bisa kita lihat lebih lanjut. Nah, terus itu bagian chat, adapun bagian data ya terkait dengan datanya. Sebenarnya pasangan nilai dalam bentuk JSON gitu ya, label ini adalah X-nya, value ini adalah Y-nya. Seperti itu. Nah, tapi kalaupun nggak mau pakai JSON bisa pakai XML. Kalau pakai XML ya begini, ya chart nih. Jadi nilai-nilainya dalam bentuk atributnya. Sini itu di dalamnya nanti ada nested ya, tag. Oh, ini kan tag-tag gitu ya. Markup language-nya begini pakai tag. Ada set ya, set. Terus di sini ada label sama value. Secara umum sama, jadi gitu. Nah, gimana caranya? Ya, Dede bisa download yang versi free trial ya. Terus download. Nanti ada tuh namanya .js yang bisa Dede gunakan. Lalu silakan di include aja di sini ya. Di apa scriptnya seperti itu. Untuk JavaScript-nya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Ntar kita cobain ya. Nah, yang jelas ini JSON formatnya tuh ya, caption, axis name, ya axis name yang umum ini aja nih. Dan seterusnya. Nah, ini yang XML-nya. Seperti itu. Nah, untuk ngeload datanya juga bisa secara internal, bisa secara eksternal. Kalau internal, yang jelas nanti di sini, nih contohnya nih ada ya, ada di bagian nih ya, data format. Nah, ini tadi ya, pilihannya ada dua. Kalau nggak JSON bisa pakai XML. Tapi kalau seperti ini saja ini berarti JSON internal. Kalau XML ya berarti tulis aja di bagian sini ya, data formatnya XML. Ya, tuliskan di sini tuh codingnya. Tuh, jadi internal nih, datanya disimpan di situ ya. Jadikan satu. Ya tentunya kalau yang begini mungkin statis kali ya datanya ya. Kalau mau diganti harus kita ubah scriptnya. Nah, adapun kalau eksternal silakan ganti di sini ya. Jadi JSON tambahin URL. Nah, di sini tuliskan si data URL-nya tuh ada di mana. Nah, berarti ini kalau seperti ini bisa ya kita peroleh dari database bisa, dari API juga bisa, nanti bisa kita ambil gitu ya. Yang penting di situ ada data JSON-nya. Kalau yang URL XML ya bisa juga pakai begini. Tuh ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu pengantarnya.
Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Aman? Ngerti? Halo? Ngerti, Pak. Oh, ngerti ya? Siap. Adik-adik, coba kita saksikan saja dulu bersama-sama. Nanti saya kasih kodenya ya. Ya. Oke. Tapi modal utamanya, bentar ya, saya stop dulu ya. Modal utamanya adalah adik-adik harus punya library-nya. Ya sebenarnya, tar dulu. Nih, share screen lagi deh. Ya, share screen. Nah, sebenarnya kalau kita kunjungi ini tuh ya, nih liatin ya, Fusion Chart, download Fusion Chart Suite ini. Ya bisa sih adik-adik tuh. Ya, tinggal diisiin aja datanya. Terus nanti ada trial. Tapi nggak apa-apa kalau nggak pakai itu juga. Saya kasih aja yang sudah saya downloadkan ya. Yang bisa digunakan sampai kapanpun. Nah, bentar, nih sebentar kita coba. Saya kirimkan di ini ya, apa namanya? eh di grup WA kita aja kali ya. Ya nggak? Kita apa nama grup WA-nya, Dek? PBWA2, Pak. PBOA2 ya. Oh, oke, siap. Oke. Oke. PBWA2. Oke. Sebentar. Kita teh. Eh, apa ya? Bentar ya, bentar ya. PBWA2. Bentar. Hmm, oke. Bukan. Hmm. Oh, nah. Apakah sudah ada di ini? Di grup kita ada? Betul Sudah, PBWA2 ya? Pak. Oh ya. Nah, itu. Iya, Pak. Hah? Ada. Iya, Pak, benar. Heeh, Ada. heeh. Oke, kalau sudah, siap. Bentar ya, kita coba ya. Oke, saya share screen. Sudah terlihat kembali layar monitor saya? Halo? Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, gini ya, kita cobain ya, kita coba ya, kita coba. Pertama ini, pertama ya tentunya kita akan ke exam PP ya, C exam PP. Tapi tadi ya, coba ya, coba di download. Nah ini ya, libjs Fusion Chat ada kan ya? Copy ini, C di exam PP, kita di htdoc. Nah, ini di 2023. Kita teh adalah berarti PBW Sabtu ya, ini kan? Nah, ya nggak? Nah, di sini ya, kita bikin folder, ini new folder, folder P10, P11 ya, Fusion Chart. Ini paste aja di situ. Nah, ini di sini nih. Kalau saya ekstrak, ekstrak here. Nah, ini udah ada nih. Nih, sebenarnya ini nih. Nih, Fusion Chart. Nah, ini library-nya. Itu yang akan kita gunakan ya. Itu yang akan kita gunakan. Nah, sekarang supaya enak kita buka dari sini. Tab, file, open folder, tab, ya. Kita ke C, exam, exam PP, htdocs 2023, PB TRK Sabtu. Nah, ini nih, ya. Kita buka ini. Select folder. Apa sudah terlihat? Ada deh, halo? Aman? Halo? Aman, Pak. Aman ya. Kita coba buat ya, pertama nih.
kita buat misalkan dokumen 00. Misalkan kita buat yang tadi Fusion atau Fusion chart ya FC yang data statis data dot HTML. Nih, tuh. Nah, nih ya. Ya tentunya kita pertama-tama ya bikin dulu HTML, ya kan? HTML. Nah, tuh. Oke. Ada head-nya seperti biasa, tuh. Nah, terus kita bikin juga ada bodinya, body. Nah, tuh kayak begitu, body. Nah, kayak gini. Nah, tentunya supaya kita bisa menggunakan library si JS yang di sini, Fusion Chart yang ini, nih, yang ini, tuh, tuh kebuka ya. Di dalamnya nih adalah kelas Fusion Chart sebenarnya, tutup aja. Nah, tentu kita harus di bagian head-nya menyertakan script-nya secara eksternal, betul ya? Masih tahu kan caranya menambahkan script JavaScript supaya bisa digunakan di sini? Kayak kemarin gunain Bootstrap, gunain jQuery. Halo? Betul? Dek, gimana caranya? Supaya kita bisa memanggil library fusionchart.js itu. Yang tahu nggak? Tadi juga di PowerPoint ada sebenarnya. Gimana? Saya tanya ya. Coba. Anton. Gimana, Ton? Caranya gimana, Ton? Supaya library JavaScript fusionchart-nya bisa dipakai. Tahu nggak? Halo? Wah, kalian hadir nggak ini? Dek, Ke halaman Bootstrap, Pak. Yang CDN itu ya, Pak? kita udah download nggak pakai CDN. Nih, Oh, gimana? Tapi kan secara umum Bootstrap juga JavaScript, ya kan? Ada CSS-nya juga sih. Terus jQuery juga kan JavaScript. Gimana supaya sebuah library JavaScript bisa kita pakai di codingan kita? Ketikin apa? Halo? Ada yang tahu nggak? Sok, secara umum deh. Ada yang tahu nggak? Wah, gimana nih? Ini yang hadir cuma berapa nih? 15 orang ya? Berarti ya? Bener nggak? Wah, 16 nih. Yang hadir 16 orang ya. Ada yang bisa nggak? Halo? Nggak ada yang tahu caranya? Supaya Menggunakan source bukan, Pak? apa? Menggunakan comment source. Tag-nya apa yang harus kita tambahkan di head? Loh, pakai Bootstrap bisa Text-nya nggak? Kan kita pakai Bootstrap udah pernah kan? Adanya ada. bingung. Gimana? Nambahin library JavaScript supaya bisa dipakai di HTML kita. Waduh. script, Pak. Nah, Script. script. Nah, gitu kan? Ya nggak? Ya. Terus tipenya tentunya ya kita tentukan di situ ya teks, gitu kan? Ya nggak? Ya. Nah, kan gitu. Teks, JavaScript. Terus baru nih, source-nya dari mana? Dipahami? Ya, Pak. Source-nya dari mana berarti? Tuh, mau dokumennya di situ tuh. Codingan kita yang ini. JavaScript-nya ada di folder JS. Gimana tuh? Ya. Hmm? Ketikin apa? Halo? Wah, gawat nih. Kalau mengincludekan JavaScript aja kesulitan, repot juga. Gimana kira-kira? SR-nya gimana? Halo? /JS, Pak. Ya, JS gitu aja. Ya, slash. Tuh, yang mau kita ambil yang ini nih. Tuh, paham nggak? Halo? Paham, Pak? Nah,
Kalau gini baru bisa tuh kepakai. Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Nah, habis itu baru. Nah, kalau gini, jangan sampai lupa ini ya. jQuery, Bootstrap, Fusion Chart. Pokoknya semua library dalam bentuk JavaScript, cara menyertakannya ke coding kita begini. Tuh, jangan sampai lupa ini, ya kan? Nah, terus gimana? Nah, di sini kita bikin codingan untuk penggunaannya. Tuh, ya kan? Type sama nih ya, text slash JavaScript sama aja. Yang di atas gitu. Nah, tapi kalau sekarang kita codingin di sini. Tentunya akan memanfaatkan library yang ada di atas si JS fusionchart.js itu. Nah, gimana di sini? Ya, kita akan gunakan nih sebuah kelas Fusion Chart. Tulis Fusion Chart. Tuh ya. Ini harus hafal, ya berarti caranya sebenarnya nggak usah hafal. Bisa ada deh baca di dokumentasinya gitu ya. Ready, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita langsung buatkan. Nah, gini. Nah, di sini kita tuliskan definisikan fungsi ya untuk di metode ready-nya si Fusion Chart itu. Function seperti itu. Kita tuliskan seperti ini. Nah, gini ya. Nah, di sini nanti kita akan declare sebuah variabel ya. Variabel ya berupa grafik ini. Kita buat misalkan grafik 01. Nah, ini grafik kita nih. Dan dia adalah objek dari kelas new si Fusion Chart itu. Fusion Chart. Nah, kayak begitu. Nah, di sini nanti kita tuliskan begini. Tuh, gitu. Jadi ini kita sedang memanfaatkan library Fusion Chart. Ya, metode ready-nya kita isikan menjalankan fungsi dan nanti di dalamnya kita akan declare ya sebuah variabel namanya grafik 01. Dia adalah objek dari kelas new Fusion Chart. Nah, ini mungkin supaya lebih jelas ini saya geser aja gini. Nah, karena ini di dalam parameter si Fusion Chart ini ya. Nah, ini mungkin boleh saya giniin aja tuh. Ya, supaya lebih lega. Nah, di sini langsung aja kita isikan berupa JSON di sini secara umum. Nah, seperti ini tuh ya. Ini memang harus baca dokumentasinya ya secara umum, tapi yang jelas saya juga nggak hafal sih sebenarnya ya, tapi yang seingatnya aja ya. Mulai dari tipenya nanti bisa kita tentukan. Misalkan kita gunakan di sini adalah sorry, kalau di JSON pakai titik 2 ya. Kolom 2D. Nah, ini adalah jenis grafiknya. Terus selain tipenya, yang penting juga nanti adalah kita mau render di mana nih? Render add gitu ya. Ada fungsi untuk meletakkan nanti grafik kita ini akan ditampilkan di mana. Nah, makanya kalau untuk ngerender ini kita harus sediakan tempat di bagian body. Itu kan tadi di bagian head nih. Di bagian body kita bikin aja div, kita kasih ID, misalkan kita tuliskan lokasi 01. Nah, dah. Nanti akan diletakkan di sini. Di rendernya grafik. Jadi di sini tuliskan aja di posisi lokasi 01. Jadi grafiknya nanti kalau ditampilkan akan di posisi mana? Sediakan di bagian body sebuah div, yang penting ada ID-nya dan nanti diletakkan di situ ya. Lokasi 01. Berarti di render add-nya juga lokasi 01. Terus lagi yang utama-utama aja pasti punya lebar ya kan? Grafik tuh punya lebar. Nah, ini misalkan diantaranya misalkan kita kasih 500 pixel. Nah, itu. Nah, ini dalam bentuk JSON ya semua. Terus tingginya kan kita kasih 300. Ya, bisa disesuaikan. Dan yang tidak kalah penting yang tadi tuh yaitu data formatnya. Secara umum tadi ada berapa jenis data format yang bisa digunakan untuk Fusion Chart ini? Halo? Ada berapa jenis? 2 Dua. Apa aja tuh? XML sama JSON. Pinter. XML atau JSON. Misalkan kita gunakan JSON ya. Kita gunakan JSON. Tuh, kayak begitu. Terus kalau udah menggunakan JSON, ya habis itu
mana datanya. Nah, kalau JSON begini berarti internal, karena kalau eksternal nanti JSON URL kan kayak gitu. Nah, silakan data source nih, data source. Apakah atributnya cuma ini? Enggak juga. Kemungkinan lebih banyak dari ini. Cuma yang utama-utama aja lah gitu ya. Data source-nya seperti apa. Nah, data source-nya ini silakan Adik-adik tuliskan juga di sini. Nah, yang tadi ya. Yang tadi. Ini supaya lebih jelas, mungkin saya geser aja ke sini. Tadi secara umum kan data source seperti di PowerPoint ya. Ada dua bagiannya, yaitu bagian chart sama bagian data. Nah, jadi siapin nih. Ada bagian chart, tuh, sama bagian data. Bagian data. Tuh. Nah, kalau bagian chart itu isinya adalah berbagai hal yang berkaitan dengan atribut si grafiknya. Kayak judulnya, terus label untuk X-nya, label untuk Y-nya, dan lain sebagainya ya. Mungkin yang utama misalkan yang pertama adalah judulnya ya. Judulnya itu caption. Captionnya. Misalkan kita sederhana aja. Misalkan kita punya apa ya? Revenue bulanan gitu ya. Bulanan. Hal seperti itu captionnya. Terus ada juga subcaption ya. Subcaption. Misalkan TRK punya minimarket gitu ya. Misalkan TRK Mart. Nah, misalkan gitu. Bisa aja. TRK Mart. Nah, misalkan revenue bulanan dalam juta rupiah. Misalkan itu ya. Nah, dalam juta rupiah. TRK Mart. Ada subcaption. Terus mungkin apa lagi ya? Ya, X-nya. Nah, bisa ada dibayangkan. Pokoknya nanti ada grafik. Garis horizontalnya. Ya, di bawahnya tuh adalah bulannya. Kan revenue bulanan. Jadi di sini X axis name. Ya, axis name. Kita isikan dengan misalkan bulannya. Bulan. Gitu ya. Terus Y-nya. Y axis name. Itu ya. Kita isikan dengan ya revenue-nya. Revenue-nya gitu ya. Revenue-nya. Terus bisa juga nih number prefix-nya untuk yang si revenue itu itunya ya. Ini bisa kita kasih number prefix-nya. Number prefix prefix. Nah, ini misalkan kita kasih dalam rupiah lah ya dengan Rp. Nah, gitu. Udah seperti itu. Nah, udah kayak gitu. Nah, mungkin yang lain-lain ya bisa dibaca lebih lanjut ya sendiri ya. Nah, itu bagian chartnya. Selanjutnya bagian datanya. Nah, kalau bagian datanya ini berupa JSON array. Nah, jadi begini. Nah, kalau JSON array kayak gini. Tuh. Nah, tuh ya. JSON array ini. Isinya ya sebenarnya sih ngisiin bulan sama revenue tadi. Bulan sama revenue. Jadi di sini kita tuliskan ada label ya kan. Bulan. Oh, berarti misalkan Januari. Koma. Terus ada value misalkan berapa juta rupiah di bulan Januari itunya revenue-nya. Misalkan kita tuliskan di sini 120 juta rupiah. Nah, kayak gitu tuh. Januari misalkan habis itu koma ya Februari. Jangan lupa kurungnya ya. Nah, ini Februarinya ini misalkan 145 juta tuh, koma S atau kita gini aja copy paste. Nah, Februari misalkan Maret agak turun sedikit. Gitu ya. Value-nya misalkan 134 juta. Kebayang ada deh, halo? Bayang, Mbak. Kebayang, Pak. Nah, jadi itu datanya gitu ya. Nah, ini data source-nya ini saya kecilin dikit supaya kelihatan ya, supaya kelihatan tuh kayak begitu. Jadi ini ada position chart. Nih, tuh di sini. Declare di sini, ini isinya tuh ya. Ini JSON semua nih representasinya. JSON ada data source, isinya begini. Oke.
Udah. Nah, ini udah tutup yang atas. Nah, di sini saatnya kita render di sini nih. Nah, coba ya kita si grafik pas sudah dibuat, grafik 01 tadi dibikin di atas titik render. Render. Nah, gitu. Udah. Bisa seperti itu ya. Jadi kita render. Nah, udah tuh kayak begitu. Mana coba hasilnya? Nah, kita cobain ya. Tadi kan kita nyimpennya di mana nih? Di sini ya, P11 Motion Chart. Langsung aja nih, saya klik ganda, tek. Nih udah kebuka. Kelihatan ada deh, halo? Grafiknya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, dan ini karena memang masih HTML doang dan internal, ya tampil nih langsung. Nah, jadi ini adalah grafiknya. Jelas ya? Kalau mau nambahin misalkan bulan Maret, April, gimana? Apa yang harus kita ganti? Kalau April, apa yang harus diganti? April misalkan 150 juta, gimana? Baris berapa saya tambahin? Apa yang harus saya ketik? Ayo. Halo, Di bawah label Maret, Pak. baris berapa itu? Baris ke 27 berarti. Di baris ke 27. 26 kali. Ya, 26. Berarti koma gitu ya. Pahami? Label, Iya, Pak. ya kan? Habis Maret kan April. APR gitu. Paham ya kira-kira ya? Itu X-nya, terus Y-nya, value, ya kan 150. Jelaskah? Belakang jangan kasih koma kalau udah habis. Jangan lupa di save. Coba kita refresh ya. Nih. Kelihatan jadi ada 4. Halo? Lihat, Pak. Ngerti ya? Tuh. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Termasuk tadi sebenarnya, nih kalau ada dicek lebih lanjut ya. Tadi kan kita punya JS itu selain ada ini ya di JS nih, tuh ada ini berbagai JavaScript-nya, tapi utamanya cukup ini aja untuk mengaksesnya. Tapi ada juga nih themes nih. Nih, ini untuk membuat tema ya, tema-tema tertentu. Jadi saya copy aja, saya tambahin ya untuk menerapkan tema. Nih, seperti itu. Jadi JS di bagian apa? Themes ya. Kebaca? Ada dia kelihatan? Halo? Iya, Pak. Nah, kita misalkan yang fin ini ya. Tuh. Jadi kita mau pakai tema yang ini nih. Nah, yang ini tuh. Ini mau kita sertakan. Oke? Nah, seperti itu. Terus ya silakan ada deh untuk menerapkan temanya ya. Itu bisa di bagian chartnya ini. Nah, di bagian chartnya ini. Nah, koma. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Silakan di sini terapkan ya tem. Apa tadi tema yang kita punya? Pin ya. Pin. Kebayang? Nih, pin. Coba apa dampaknya ya di sini? Coba kita lihat. Nih. Kelihatan lebih elegan lah ya. Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Mm-mm. Ngerti? Iya, Halo? Pak. Mm-mm. Dan kalau kita cek juga ya dalamnya kayak gini tuh sama internal. Aman ya? Bikin grafik, objek grafik, render. Nih, atribut-atribut utamanya. Ini atribut si grafiknya. Ini si datanya. Aman? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, siap. Nah, termasuk gini, Dek. Ini grafiknya kayak begini ya. Misalkan bisa nggak ada jenis grafik yang lain nggak? Nah, sebenarnya bisa nih. Contoh misalkan ya, ada bar. Coba bar 2D ya. Saya ganti tuh di situnya tuh, liatin. Dari press. Tuh, jadi gini. Kelihatan? Terlihat, Pak. Nah, terlihat ya. Ini saya salah. Oh iya deh. Karena dia itu ya, bulannya jadi ini ya. Atau Horizontal, Pak. horizontal. Pi misalkan. Tahu pi ya? Nih. Kelihatan?
Tuh. Udah, Up. Pak. Oh, interaksinya bisa diputar juga tuh. 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 Gampang kan? Tinggal ganti bagian apanya? Tipe, ya nggak? Iya, Pak. Kalau mau yang 3 dimensi juga ada nih. 3D coba ya kita save. Ya tapi harus sesuai sih. Kalau ini kayaknya nggak cocok ya kalau itu. Tuh, kelihatan? 3 dimensi. Lihat, Pak. Enak kan? Apa aja Pak? Saya juga nggak hafal yang lain-lain. Kalau mau nih, ada ke sini nih. Ke eh, developer di sini nih. Developer, terus Fusion Chart Suite XT ini. Diklik aja. Yang plain JavaScript. Nih. Tuh, ada nih. Nah, sebenarnya ada juga kalau nggak mau download bisa pakai CDN. Nih, ya. Kalau CDN ya berarti harus koneksi internet supaya bisa manggil. Nah, tuh ya. Nih, data-datanya nih ada contohnya tuh banyak tuh. Ini kan kayak tadi yang kita bikin kan. Label value, ya nggak? Chart data. Dipahami? Paham, Pak. Tuh ya. Nih, kalau mau lihat eh mana ya? Coba. Find the complete nih. Find the complete list of chart type with their respective alias. Nih. Nih. Oh, nggak ada ya. Kok nggak ada sih? Nggak mau kebuka nih. Biasanya ada di sini. Oke, kalau ini apa nih? Getting started. Nih list of chart ya. Oh ini aja nih, ini ada nih. Chart guide ini apa? Chart guide nih. Padahal ada ya, nih tuh ada tuh. Nanti ada deh kalau mau ngecek ke sini aja. Untung saya masih buka tuh tadi. Silahkan ada dibuka ke sini. Nih, tuh. Ini pentingnya buat apa? Nih liatin ya. Kalau kita lupa nih, kolom 2D ada 3D-nya juga ya. Line, tinggal ganti aja. Nih ini aliasnya. Nih line. Copy. Nih, berarti ini apa nih? Line. Dipahami? Halo? Paham, Pak. Iya, Pak. Nah, nih, running ya. Set. Oh, line. Aman ya? Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Silakan ada coba aja sendiri. Banyak nih. Tuh, ada banyak. Ini mungkin donat yang belum kita cobain. Donat. Donat atau Pareto. Kita cek ya. Donat, tinggal ganti aja sini nih. Tuh, nih. Tuh, donat. Tep. Punten di sini. Ini lihat nih. Tuh, ya berarti kayak Fi ya. Tapi dia bolong. Kayak donat. Aman? Yang 3 dimensi Pak. mah Aman, pokoknya Pak. ya mirip aja cuma 3 dimensi. Pareto nih, Pareto kayak gimana ya? Pareto ganti, ya pokoknya ada deh link ke link yang tadi aja. Aliasnya tuh yang di kanannya. Set, di save jangan lupa Pareto nih Pareto. Oh Pareto tuh gitu. Pareto mah bisa ada deh bacanya nih. Kalau tadi kan kita punya apa? Januari, Februari, Maret, April gitu ya. Kalau Pareto ternyata diurutin dari yang paling gede ya. Ya nggak? Yang Iya, 150 juta, 144, 134, baru 120. Jadi bukan bulannya urutannya, tapi dari yang paling gede. Dipahami? Halo? Paham, Pak. Nah, termasuk di sini juga ada ini. Tuh, ini 27,37% itu artinya apa? 150 juta ini adalah 27,37% dari data total seluruhnya. Total yang gimana? Ya total dari ini kalau dijumlahin 150 tambah 144 tambah 134 tambah 120. Kebayang nggak? Bingung? Kebayang? Atau bingung? Atau nih saya Ya. kasih yang gampang ngitungnya deh ya. Nih misalkan nih. Misalkan di sini 100 juta. Tuh, 100 juta. Misalkan ini 300 juta. Udah 400 tuh. Misalkan ini 500 juta. Tuh. Jangan 500 ya. 400 juta. Yang ini 200 juta.
Kalau kita totalin berapa tuh? 100, 300, 400, 400, 400, 800. 800 sama 200 berarti sejuta. Berarti 1000 ya. 1000 juta tuh semiliar. Bener nggak? Halo? Betul, Pak. Nah, kalau kita cek Pareto-nya, lihat nih ya, Pareto nih. Set. Tuh, dari yang paling gede. Maret yang 400 juta. Ini 300, 200, 100. Ini 400 ini adalah, ini lihat, 40% dari semiliar. Betul nggak? 400 juta itu adalah 40% dari semiliar. Dipahami? Pak. Ini 70%. Dapat dari mana? 400 tambah 300. 700. 700 itu 70% dari 1 miliar. Dipahami? Nah, gitu ya. Sekalian belajar Pareto tuh ya. Nah, kayak gitu tuh Pareto tuh. Coba yang lain lagi apa lagi? 35 biasa. Nih, coba ini ya. Nih, coba ini. MS kolom 2D. Nih, cobain. Copy. Kita cobain. Kita cobain sini nih. Nih. Tuh. Nah, MS kolom 2D. Tuh kayak gitu, perhatiin. Oke. Saya save. Coba saya running di sini. Wah, nggak bisa. Ya, karena memang rasanya gini. Bisa jadi bentuk datanya beda gitu. Format datanya beda. Oh, berarti kalau gitu mah yang ini jangan nggak jadi diganti. Pareto aja. Saya save. Jadi bisa lagi. Tuh, lihat ya, perhatikan, bisa. Nah, kalau mau diganti mungkin kita save as aja. File save as itu multi series ya. MS itu multi series, ganti di sini belakangnya. Ada kata-kata MS-nya, MS. Nah, ini udah saya rename ya, yang status data yang grafik sederhana udah. Sekarang ini kita cobain MS kolom D. Nah, berarti kan di sini ada dua nih yang dokumen 00 FC status data MS HTML. Nah, ini yang tadi no data to display. Nah, gampang, silakan ada deh baca di sini. Nah, MS kolom 2D. Coba aja diklik aja ya ini, klik kanan, open link in new tab. Nih, lihat tuh. Oh, kayak gini grafiknya tuh, kayak gini tuh. Nah, ini kalau kita lihat chart mirip ya, sama ya, kayak ininya ya. Kelihatan nggak? Halo? Lihat, Pak. Nah, chartnya sama kan, caption, aksis, nomor prewed ya, kayak gitu-gitu sama. Cuma di sininya beda nih, lihat ini. Ya, ada kategori, label Q1, Q2 tuh. Wah, beda nih. Nggak langsung label pilih. Copy aja nih, saya copy ya. Copy, terus saya copy. Terus saya ganti ke sini nih. Nih, saya ganti ke sini. Jadi bukan ini. Datanya bukan itu. Tuh, datanya bukan itu. Ya. Oke, kita coba aja nih. Tap. Tuh. Wah, mana tuh? Nah, itu ya. Tuh, liatin. Nah, itu. Nah, ini nih. Nih, punten saya tab ya. Nah, tuh datanya ini tuh. Kebayang? Halo? Udah ya? Saya save nih. Saya save. Coba kita balik kemari. Aman nggak? Aman? Nah, bisa kan? Wah, kok Pak nggak jadi grafiknya kayak nggak ada temnya? Nah, boleh jadi kan ngopi tadi. Coba kita periksa. Nih, tuh. Temnya apa namanya? Cushion. Yang kita punya apa? Yang kita punya temnya. Di atas. Pin. Ya, berarti itu. Terapin yang pin aja. Kan kita nggak punya yang cushion. Kali udah download. Nih. Maaf. Nih. Running. Aman? Nah, termasuk yang tadi. Ingat ya? Yang rich reporting capabilities. Kan bisa kita nonaktifkan ini nih. Current year. Nah, kita mau fokus lihat yang tahun kemarin dulu. Kebayang? Kebayang, Pak. Tuh, kalau mau diaktifkan lagi ini. Tuh, tampilnya tuh bisa tuh. Bahkan kalau mau nambah prediksi untuk tahun depan, bisa nggak? Ya coba aja kita pelajari polanya nih. Oke, kayak begini, chart, oke, kategoris, nih, Q1, Q2, Q3, Q4. Oh, berarti itu yang diisiin, Q1, Q2, Q3, Q4.
Nah, series name-nya previous year, ini current year. Oh, berarti itu tuh. Berarti kalau mau nambahin, tinggal tambah aja lagi di sini. Iya nggak? Halo? Paham? Paham, Pak. Nah, tinggal tambahin ini copy. Copy, nih, paste nih. Tep. Misalkan apa? Next year, ya. Next year untuk prediction-nya ya. Misalkan next year. Ini prediction lah. Kan belum kejadian, prediction. Tuh. Nah, di sini, misalkan saya gedein aja supaya beda. 5. Misalkan di sini 3. 3. Terus ini misalkan saja, ya nggak apa, sama boleh. Ini misalkan 7. Gitu ya, pokoknya gede-gede. Nih, saya save. Kita balik lagi ke sini. Nih, liatin. Jelas sekarang? Udah ada next year prediction-nya? Pak. Eh, ngerti? Ngerti, Pak. Nah, Ngerti, Pak. gampang ya jadinya ya. Nah, kalau udah bisa begini, rasanya bisa pakai yang lain, ya kan? Yang ada di sini. Misalkan apa? Nih, lihat lagi kemari. Ada multi series column, ada multi series line. Coba aja. Namanya MS line. Ya ini ya. Coba ganti. Coba ganti sini. Berarti ini. Yang lain. Nah, gitu tuh. Tuh. Ya. Kok situ sih? Sini. Nih, perhatikan. Loh. Tetap aja sama ya. Kok belum di-save? Belum di-save ya. Masih bulat tuh. Save dulu. Nih. Refresh. Kelihatan? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ngerti ya kira-kira ya? Berarti bener kayaknya ya, 15 menit. Kita bisa dapat banyak grafik tuh tadi 15 menit doang. Iya nggak? Aman? Aman, Pak. Aman. Nih, Adede ya. Sebenarnya ya, Adede semua. Kan mungkin bertanya-tanya juga ya. Pak, oke mungkin saya fokus ke yang sederhana aja dulu grafiknya. Yang tadi ini, yang ini nih. Nih, nih. Nih yang statis data nih. Nih, kayak gini. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, itu masa datanya disimpan di sini gitu. Terus kalau mau ganti gimana? Apakah diketikin ulang? Ya ini makanya namanya statis kalau kayak begini. Kalau mau dinamis, biasanya kita pisahin. Nah, saya pindahin ya. File, save as. Kita buat dokumen 00FC external data. External data. Berarti jangan dokumen 0001. Nah, kalau eksternal datanya, ininya tidak di situ. Saya cut. Kebayang ada deh, halo? Kebayang, Pak. Nah, misalkan ada JSON-nya, misalkan data.json. Nah, tuh, bikin di sini jebret. Tuh, ini JSON-nya kayak begini. Tuh. Sehingga nanti di bagian si external data ini, yang pertama harus ada diubah adalah ini. Data format dan JSON, tapi JSON URL. Paham? Yang tadi seperti di PowerPoint saya? Sudah? Dan tuliskan di Pak. sini. Data, apa namanya tuh dokumen kita? Data.json. Kebayang ada yang ini nih, data ini? Yang ini nih, satu directory. Jelas kayak gini? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Jadi sekarang coba ya, kita coba. Mungkin tapi kalau ini kayaknya nggak mau kalau gini ya. Kita nggak, tapi ini penting supaya Dede juga bisa nyoba. Nih, kalau ini saya running begini, nah nggak muncul ya. Oh, tapi ada yang error kah itu? Nah, oke, data JSON-nya kita lihat. Udah bener kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, no data to display. Oke. Nah, karena memang kalau yang seperti ini, yang eksternal gini harus pakai server, deh. Jadi ada harus jangan begini. Nulisnya ini kan C exam. Tadi saya klik ganda aja ya. Jadi ini harus ada yang lewat server. Jadi seperti biasa, 127.0.01.
Dipahami? Ada deh, halo? Paham, Pak. Oh iya, belum aktif ya. Jadi harus diaktifkan dulu apanya? Servernya ya. Exam, control panel, belum aktif nih. Ya, start. Tuh kayak gitu. Nih, tes ulang. Bisa sekarang? Bisa, Pak. Eksternal data. Nah, jadi harus lewat server. Kalau tadi kan HTML doang ya, di dalam situ semua. Kalau eksternal harus lewat server. Tuh. Aman? Aman, Pak. Dan tentunya ya, yang penting Adik bisa apa? Bisa bikin ini. Tuh, yang penting bisa bikin ini. Dan ini kan bisa aja dapatnya dari API, bener nggak? Atau dari database, bener nggak? Halo? Iya, Pak. Yang penting bisa bikin bentuknya kayak begini. Harus ada chart, harus ada data, terus strukturnya sesuai. Kalau nggak sesuai ya kayak tadi, jenis grafik sama struktur datanya nggak sesuai, ya nggak akan tampil. Paling gitu. Tapi oke lah, supaya ada lebih jelas, kita akan coba tambahkan juga ya. Misalkan gimana Pak kalau ngambil datanya dari database? Nih ya, kita pikirin dari database. Berarti yang harus kita lakukan, mungkin di sini aja kali ya, 127. Oke. PHP myadmin. Kita TRKA ya? Betul? Halo? Betul, Pak. Nah, Benar, Pak. kita bikin ya, baru nih. New. Misalkan kita bikin tabel revenue. Kelihatan? Tabel revenue. Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Revenue. Gitu kali ya. Nah, tabel revenue. Ada ID, ada bulan, ada revenue. Nah, kayaknya udah gitu aja. Ini jadi primary key, auto increment. Bulan kita kasih varchar 3 karakter aja. Ya tadi disingkat. Revenue ya udah integer aja. Udah. Kita go. Kita save. Save. Kebayang? Sudah ada gini? Tabel revenue kita. Nih. Strukturnya tuh. ID, bulan, revenue. Coba kita insert ya. Misalkan kita bikin aja, tadi kan Januari, Februari kayak gitu tuh. Kita mungkin dari Juni. Ya, nggak usah diisiin, ini otomatis. Kita bikin Jun. Misalkan 123. Jul. Misalkan 145. Go. Oke, udah masuk. Kita browse. Udah masuk tuh. Tambahin lagi. Insert. Bisa ini nggak? 4 gitu. Oh iya, bisa nih ya. Coba. Tadi udah sampai apa? Jul ya? Apa lagi, Dek? Agustus ya? Halo? Iya, Pak. Sep. Ok. Nop. Go. Nah, kalau kita browse, ada berapa datanya? Halo? Ada 6. Ada 6. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kayak gitu ya? Nah, gimana nih kita kalau mau ngambil data ini? Gitu kan? Yang penting data ini bisa kita baca, terus kita tampilkan dalam bentuk JSON kayak tadi. Jadi gimana caranya dari database ini kita bisa menampilkan, coba yang tadi itu apa sih? 127.
2023 kita TRK Sabtu malah itu TRK Sabtu ini kita ini tadi yang ini ya. Nah, ini grafiknya kayak gini. Tapi kalau kita mau, yang penting datanya kayak gini nih. Tuh, harus kayak begini. Jelas ya kayak gini ya? Halo? Jelas, Pak. Berarti gimana caranya kita bikin yang kayak gini nih? Bikin yang kayak begini. Yang ngambil data dari sini. Dan sebenarnya kan data ini tuh mungkin lebih cocoknya masuk di sini ya, iya nggak? Iya, Pak. Nah, di situ ya masuknya ya. Oke, siap. Nah, ini kita copy aja untuk contekannya. Ini kita copy untuk contekannya. Copy, kita buat ya di sini nih. Tetap bikin sebuah file. Nih, misalkan namanya adalah db to json.php. Yang jelas, kita pengen bikin yang bentuknya kayak begini. Nah, yang penting bisa nampilin nge-echo nanti yang kayak begini bentuknya. Nah, kayak begini. Nah, kan mau yang kayak begitu. Nah, gimana nih? Nah, sebenarnya kalau di PHP ya, di PHP itu ada fungsi namanya JSON encode. Nah, mungkin saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh ya, misalkan nih. Misalkan kita punya nih $A, array nih. Bikin array gimana? Array kayak gitu tuh. Kalau di PHP kan misalkan di sini ini key 01 ini value-nya 123 misalkan. Koma. Key 02 nilainya misalkan saja 67. Nah, jadi ini kita bikin array. Tuh, array. Kalau kita tampilin di array, pakai print underscore R aja. Print underscore R, si $A. $A. Tuh, kayak gitu. Tuh, kayak gitu. Punten. Kita balik ke sini. Kita refresh. Ini ada db to JSON. Kita lihat. Tuh, kayak begini. Jadi ini adalah array-nya. Ini array-nya. Tuh, array-nya. Wujudnya kayak begini. Kalau kita print nih, gini nih. Kita echo. Ada tuh JSON encode namanya. JSON encode. Dari array. Array A-nya kita encode. Terus kita echo. Nah, mungkin supaya lebih jelas, kita echo aja. Horizontal rule, garis ya. Horizontal rule. Nah, kayak gini. Tuh. Kalau kita running nih. Tuh. Bisa kelihatan ada deh. Oh, berarti kalau kita punya array yang indeksnya begini, nilainya begitu, indeksnya begini, nilainya begitu. Kita JSON encode langsung jadi JSON. Dengan ini labelnya, nah itu ini value-nya, label, value, pasangan kunci sama value-nya. Kelihatan? Halo? Terlihat, Pak. Nah, terlihat ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita mau bikin yang kayak gini nih, yang chart kayak gini, bisa juga gini nih, pertama-tama nih. Ini kita copy aja ya. Nih, kita copy nih. Ya, kita bikin array nih, bikin array. Bikin array. Kayak begitu. Nih. Nah, ini bikin array. Nah, bikin array nih. Nah, kayak gitu. Tapi kalau di sini ya bukan pakai titik itu, tapi pakai begini. Ingat ya tadi ya? Halo? Paham? Ya, Pak. Nah, tuh. Jadi kalau kita mau bikin dari array, bikin JSON kayak gini caranya. Tuh. Udah dapat array nih. Tuh, array. Nah, kalau di sini kita coba tadi saya hapus ya. Print underscore R dari si $A. Nah, tuh. Terus kalau ini saya echo tadi ya horizontal rule supaya ada pembedanya. Tuh. Sama mungkin di sini kita coba lihat lagi. Kita echo hasil JSON encode-nya. JSON encode. Nah, kalau JSON encode tuh kebalikannya ya. Dari JSON ke array. JSON encode.
dari si dolar A. Nah, coba ya, kita coba nih. Ya, saya running nih. Kelihatan ada semua? Ini arah yang kayak gini yang kita punya. Ternyata ini bentuknya kan udah sama banget kayak gini nih. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Nah, nih caption revenue bulanan juta rupiah, koma subcaption, gitu ya? Halo, aman? Ya, Pak. Aman. Nah, oh berarti itu kayak begitu. Sehingga nih kalau seperti itu kita juga bisa ya bikin. Oh berarti ini nggak usah. Sebenarnya nggak usah. Ini nggak usah. Nih nggak usah. Nah nanti A-nya itu kita bisa JSON encode ya. Nanti mungkin. Tapi yang jelas kita udah punya yang bagian chartnya, tinggal yang bagian datanya. Tapi kalau chart ini kan isinya langsung JSON. Kalau data itu bagiannya ya ini nih array dari JSON. Nah, ya. Jadi silahkan kita kayaknya harus nge-query ya. Nah, ini misalnya bagian A-nya array untuk yang chart ini, kita bikin yang bagian datanya ini. Nah, tapi yang jelas kita udah tahu lah ini ya caranya begitu. Udah punya. Oke. Nah, sehingga nanti di sini nih bisa aja kita bikin misalkan gimana ya? Untuk data ya. Untuk data nanti kita akan coba buat dulu sebuah array gitu, mungkin array kosong aja. Boleh nih misalkan B gitu ya. Array kosong aja, array tuh kayak gitu. Nah, tapi nanti kita mau bikin kayak gini nih, mau bikin kayak begini. Nah, bikin kayak gitu gimana caranya? Ya berarti kita harus pertama itu dulu ya, koneksi ke database kita. Dan bikin koneksi tuh MySQLi pakai yang itu aja ya, MySQLi connect gitu ya. Connect ya, seperti biasa, ini localhost, terus ini usernya root, terus passwordnya kosong, terus database-nya. Tadi nama database kita apa, Dek? TRK 58A. Kelihatan? Terlihat. Nah, TRK 58A. Tuh kayak begitu tuh. Nah, ini koneksi. Nah, kalau udah terkoneksi, ya nanti kita nge-query dan simpen nilainya di suatu variabel, misalkan variabel hasil. Hasil sama dengan MySQLi underscore query. Query. Tuh. Koneksinya $con. Nah, terus query-nya sini. Select bintang from. Apa nama tabel kita tadi? Tabel underscore revenue. Tabel underscore revenue. Tabel underscore revenue. Gitu ya? Halo? Ya, Pak. Tuh, kayak begitu. Nah, ini kan harus kita page satu-satu nih. Maka nanti di sini kita akan looping nih. Ya, misalkan while berhasil itu ke recordnya baris per baris ya, record MySQLi page. Mungkin kalau itu ASOC aja ya, ASOC untuk dapetin supaya nama indeksnya adalah field-fieldnya seperti itu. Nah, dari siapa? Ya si hasil itu, dolar hasil. Tuh kayak gitu. Nah, nanti kita ambil ini satu-satu. Nah, kalau mau dicek boleh print underscore r si record coba ya, dolar record. Tuh. Nah, cobain aja nih ya. Kita coba dulu ke sini. Oke, pokoknya kosong, yang lain nggak ada ya. Running. Kelihatan ada, Dek? Ada array seperti itu? Terlihat, Pak. Ya. Ada 6 bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas? Nah, itu Ya, si Pak. recordnya. Nah, itu bisa. Kan bentuknya kayak gini nih. Yang kita mau ambil kan sebenarnya apa nih? Bulan, Juni, sama revenue. Dan membentuk isian kayak gini. Label, value, label, value. Nah, jadi di situ kayaknya kita bikin aja sebuah variabel gitu ya. Atau kalau data kan jamak ya. Kalau itunya kan datum ya. Kalau tunggalnya. Bisa kita bikin ini. Datum. Atau gini dulu ya. Nih kalau mau itu jangan dihapus deh. Nah, record. Yang jelas bentuknya record kayak gitu tuh. Nah, ini dolar, datum. Kita bikin
sebagai array. Nah, jadi bikin array yang harus ada label sama value. Oke, ada label. Diisiin. Nah, apa? Label ngambil bulan kan? Berarti dolar record bagian bulan. Kebayang? Kebayang, Pak. Nah, itu untuk yang label. Kalau yang value ambil record bagian apa, Dek? Indeksnya apa? Revenue. Revenue. Ya, revenue. Tuh kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu datum ngambilnya satu-satu. Setiap datum bisa ngambil bulan Juni sama 1 2 3. Jadi nanti bikin label Juni. Value 123 juta lah gitu ya, kurang lebih. Nah, itu nanti kita akan masukin ke array dolar $B ya. Di situ dolar $B kita punya, kita bisa push. Ya, push itu metode yang ada di array. Oh, tapi bukan gitu sih kali ya. Yang ada tuh kayaknya push mah fungsi ya, kalau nggak salah ya. Oh, array push. Nah, gitu. Silahkan. Kemana? Ke array B, koma, si datumnya. Jadi diambilin satu-satu, tumpuk di B. Tuh kayak gitu. Kalau mau lihat nanti di sini boleh nih. Kita print aja. Print underscore R si dolar $B. Kayak gimana hasilnya? Nah, tuh ya. Yang ini yang print record tadi udah dikomentarin. Tapi sekarang kalau udah kita gabungin, kelihatan sekarang? Ada dia lihat? Lihat, Tuh. Pak. Nah, ya. Jadi dia udah ada array ini ada indeks 0, label Juni, value-nya 123 tuh. Yang indeks 1, ini data keduanya array label ini gitu. Nah, kalau ini kita tampilin ya, sebenarnya ini nggak usah ditampilin aja. Yang tadi kita echo apa? JSON encode dari si dolar $B. Nih. Kita coba bandingkan dengan yang datanya itu. Tuh, lihat. Lihatin ini. Tuh, sama nggak sama kayak gini nih? Nih, kurung siku nih, kurung siku. Di dalamnya ada nih, label Juni value 123. Label tuh, value. Sama kan formatnya? Halo? Sama, Pak. Nah, berarti udah jadi nih. Tadi yang chartnya ada di sini, yang datanya ada di sini. Nah, sehingga nanti sebenarnya kita tinggal bikin gini. Ini saya komentarin aja lagi. Cuma untuk ngedebug aja. Kita bikin aja. Nih, kita bikin misalkan dolar gabungan gitu ya. Array tuh kayak begitu. Yang pertama chart pastinya. Chart kita isiin si dolar chart kita isiin si dolar A. Tuh kayak gitu. Adapun yang itu data kan? Ini chart, ini data. Kebayang ya? Ini data kita kasih data kita kasih adalah dolar B. Tuh kayak begitu. Nah. Tuh. Sekarang kalau kita echo di echo ya, harus echo JSON encode si dolar gab. Tuh liatin. Nih, ya. Coba bandingin antara ini sama ini. Udah cocok gak? Kurung nih. Kurung ini. Kelihatan? Langsung ada chart. Kelihatan? Halo? Lihat, Pak. Atau kalau Kelihatan, Pak. ini susah dilihat gini nih, bisa juga nih. Ada secara online. Namanya adalah JSON Viewer. Ya. Nih, paste aja di sini, jebret tuh kayak begitu. Coba viewernya. Tuh, kelihatan nggak? JSON ada chart isinya begini, ada data isinya begitu. Tuh, udah cocok banget kan sama ini? Iya nggak? Iya, Pak. Berarti ini bisa dipakai dong. Iya nggak? Karena kalau ini saya running, nih, saya running. Ah, ini udah saya running, berarti ini bisa dipakai dong. Berarti coba aja kita panggil. Nih, ya, ini kan, yang eksternal ini kan. Nah, kita rename aja file, save as, dokumen 02, ya, FC eksternal dari DB.
dari DB misalkan. Tuh. Di sini ganti bukan data to JSON tapi apa tadi? Sumber datanya? Tempat tadi DB2 JSON. DB to JSON. Dot PHP. Dipahami? Cobain. Nih, cobain. Oke. Ini datanya. Ya, dokumen 02 yang ini. Kelihatan ada 6 bulan itu? Terlihat, Pak. Berarti bisa ya? Aman? Aman, Pak. Nah, codingnya nanti saya kasih ya. Baik, saya rasa itu dulu aja kali ya pertemuan kita kali ini ya. Oke? Baik, Pak. Baik, Oke, terima Pak. kasih. Mohon Baik, maaf. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.